Hai semuanya, masih dengan Eka di sini di Upcoding, dan kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya itu untuk belajar yang namanya Git. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu Git, tenang saja karena setelah semua video ini kalian tonton dan kalian praktekkan secara langsung, saya jamin akan menjadi fasih dan menjadi programmer yang lebih baik. Oke, jadi kenapa seri ini saya buat? Karena menurut saya menjadi programmer itu tidak cukup hanya bisa menulis kode saja, tetapi kita juga harus bisa mengikuti best practices ataupun tata cara yang baik dalam pengembangan software ataupun perangkat lunak, teman-teman. Dan salah satunya adalah kalian itu wajib tahu apa itu yang namanya version control. Dan salah satu version control yang paling populer saat ini adalah Git, gitu loh. Dan di episode pertama ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang apa itu Git dan kenapa kita harus belajar Git sebagai programmer. Oke, jadi langsung aja. Apa itu Git? Jadi Git adalah sebuah version control system atau VCS kalau disingkat, teman-teman. Jadi dia tuh berfungsi untuk mencatat perubahan ataupun versi dari kode sumber proyek yang akan kita buat nanti misalkan. Karena dalam membuat program komputer, mencatat perubahan atau sejarah dari kode yang kita tulis itu sangat penting, ya. Apalagi kalau kita tuh bekerja di dalam tim. Nah, dan buat yang masih belum mudeng juga apa itu version control system, tenang saja. Saya akan kasih contoh, saya akan kasih lihat, saya akan ilustrasikan. Saya yakin teman-teman akan mengerti apa itu version control system. Oke, jadi saya akan perlihatkan melalui dua buah ilustrasi yang menunjukkan contoh penggunaannya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita bisa umpamakan bahwa version control atau Git itu adalah sebuah mesin waktu yang kita bisa gunakan untuk mencatat setiap perubahan yang kita bikin di kode programnya kita. Jadi misalkan ya, saya tuh membuat sebuah aplikasi Android ya. Saya tuh mulai kode pertama itu di tanggal 1 November 2020 misalkan. Yang titik putih ini yang pertama. Setelah itu saya catat, saya kasih judul kode pertama. Dan di hari-hari berikutnya saya terus mengerjakan proyek itu. Ya, misalkan besoknya saya menambahkan fitur A dan saya catat. Besoknya lagi atau seminggu lagi saya tambahkan, oh ada bug, ternyata saya perbaiki bug X. Jadi setiap kali saya coding atau sehabis coding itu saya catat dengan Git. Dan akhirnya pada tanggal 15 November ini misalkan, itu yang titik hitam ini, itu saya pikir kodenya sudah bagus, aplikasinya sudah jalan, maka saya rilis dia ke Google Play. Itu rilisnya juga saya catat. Saya kasih dia versi 0.10. Dan selanjutnya besoknya lagi, oh ternyata ada bug lagi, oke saya perbaiki. Mungkin seminggu lagi saya tambah fitur B, seminggu lagi saya tambah fitur C, dan oh ternyata ada bug lagi, saya tambahkan lagi, perbaiki lagi bug Z, misalkan seperti itu. Oke, dan sepertinya tanggal 1 Desember, sepertinya aplikasinya sudah stabil, saya rilis lagi. Saya catat lagi, saya bikin rilis yang namanya versi 0.20. Jadi teman-teman bisa lihat dari awal saya coding tanggal 1 November ini, sampai yang saya rilis yang kedua kali, itu semua prosesnya saya catat. Dan proses pencatatan itulah saya menggunakan yang namanya Git. Itulah kenapa Git itu adalah sebuah software atau program version control, gitu loh, untuk mengontrol versi. Nah, terus sekarang apa hubungannya dengan mesin waktu? Mungkin teman-teman bertanya kan. Misalkan sekarang kita di sini, ya, kita sudah rilis di 0.20, ternyata ada bugs yang sangat parah sekali gitu kan. Oke, misalkan biar kita tuh nggak terlalu mengganggu pengguna dengan bug yang terjadi, kita revert aja, itu kita kembalikan aja rilisnya tuh, kita rilis yang versi yang lama aja gitu loh. Jadi customernya bisa tetap menggunakannya, kita juga punya waktu untuk memperbaikinya, misalkan gitu ya kasusnya. Jadi bisa dengan Git, kita sudah rilis 0.20, kita bisa kembalikan kodenya kita tuh ke rilis 0.10. Itu kenapa saya bilang Git itu bisa seperti kayak mesin waktu khusus untuk kode sumbernya kita. Karena kita tuh mencatat setiap perubahannya, kita tuh mencatat setiap versi yang kita rilis. Jadi kita tuh bisa loncat dari sana ke sini, dari sini ke sana. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan ilustrasi ini jelas salah satu penggunaan Git itu. Terus dari tadi saya bilang mencatat, catat, dan catat. Itu maksudnya gimana? Nanti saya jelaskan di episode berikutnya ketika kita langsung menggunakan Git secara langsung, teman-teman. Itu contoh penggunaan yang pertama. Yang kedua adalah Git bisa membantu kita tuh mempermudah bekerja dengan tim. Jadi misalkan kita tuh membuat sebuah software yang nggak cuma kita sendiri yang mengerjakannya. Ada tim, ada 1 orang, 2 orang, puluhan orang, ribuan orang. Sebagai contoh, masih dengan proyek saya yang tadi, tanggal 15 November misalkan ya, saya tuh rilis versi 0.10.
Akhirnya, saya ada teman yang namanya Ratih misalkan. Jadi saya minta tolong sama Ratih, "Hai Ratih, bisa tolong nggak kamu kerjakan fitur B, saya akan mengerjakan fitur A," gitu loh. Bisa dengan Git. Jadi di saat itu, si Ratih bisa membuat cabang dari kode sumber yang saya buat. Artinya, dia tuh membuat copy, tetapi bukan seperti kita mengcopy file ya, copy paste, bukan. Si Ratih juga menggunakan Git, saya menggunakan Git. Jadi si Ratih ini bisa membuat sebuah cabang dari kode sumbernya saya dan mulai bekerja di laptopnya dia, ya. Dan sama, Ratih juga mencatat setiap perubahan yang dia bikin, misalkan yang ini, terus yang ini, sampai terakhir. Saya tetap bekerja dengan fitur yang saya kerjakan. Nah, setelah misalkan kita itu sama-sama sudah menyelesaikan fitur yang kita buat, saya itu bisa menggabungkan kodenya yang saya buat dengan kode yang Ratih buat. Itu dengan Git gampang sekali. Dan kodenya sekarang sudah menjadi satu, terus saya melakukan tes, dan akhirnya bagus. Akhirnya saya rilis lagi versi 0.20, misalkan seperti itu. Itu dengan Git proses itu, workflow itu gampang sekali, itu mudah sekali dengan Git. Nah, sekarang coba kalian pikirkan kalau tanpa Git. Saya minta teman untuk mengerjakan yang lain, terus gimana caranya kalau tanpa Git? Ya saya kasih dia copy file kodenya kita kasih dia mengerjakan. Terus kalau dia sudah selesai, terus kita harus menggabungkan kerjaannya kita berdua. Gimana caranya? Gimana saya tahu file mana aja yang dia rubah? Susah kan? Itu dia. Itulah gunanya Git di sini. Itu mempermudah sekali kita tuh bekerja dengan tim. Tidak cuma 1 atau 2 orang, 1000 orang. Teman-teman lihat proyek open source di GitHub itu dikerjakan oleh puluhan bahkan ribuan orang. Itu bisa. Jadi ya mungkin dengan ilustrasi seperti itu mudah-mudahan bisa teman-teman tuh mengerti apa sih gunanya Git dan apa itu Git. Jadi mungkin saya rangkum seperti ini ya. Jadi buat kalian yang belum belajar Git, yang belum tahu Git, jadi wajib ya. Jadi programmer itu wajib menguasai salah satu VCS, Version Control System. Dan salah satunya adalah Git. Dan Git bukan satu-satunya VCS yang ada saat ini. Ada yang namanya Subversion, ada yang namanya Bazaar, tapi yang paling populer, yang paling banyak dipakai sekarang adalah Git, teman-teman. Cukup menguasai fitur-fitur dasar ya. Nanti yang akan saya berikan di seri belajar Git ini, kalau kalian semuanya itu bisa menggunakan fitur itu, setiap hari ketika kalian coding gunakan praktekkan itu semua. Dari awal saya belajar programming sampai sekarang, cuman itu yang saya pakai. Makanya itu yang akan saya ajarkan buat kalian saat ini gitu loh. Oke, yang kedua, kenapa kalian tuh wajib belajar Git? Karena sering menjadi syarat di lowongan pekerjaan programmer. Karena aneh kalau programmer tuh nggak tahu Git atau nggak tahu yang namanya version control itu aneh, teman-teman. Kalau nggak bisa Git, maka orang yang berusaha meng-hire kalian tuh akan mikir-mikir 2 kali. Gimana bisa langsung bekerja kalau harus belajar Git dulu gitu loh. Makanya sebelum teman-teman tuh mengajukan lowongan kerja, pastikan dulu bahwa hal-hal seperti ini, belajar Git dan yang lainnya tuh sudah kalian kuasai. Ataupun minimal kalian sudah pernah menggunakannya gitu loh. Dan yang ketiga adalah Git sebagai alat backup kode masa kini. Seorang programmer itu backup kodenya itu bukan di Google Drive, bukan di Dropbox, tetapi menggunakan Git. Misalkan di-upload ke GitHub, Bitbucket, ataupun GitLab. Jadi melalui episode perkenalan ini ya, kalian itu sudah tahu sekarang apa itu Git, apa itu Version Control System, VCS. Jadi teman-teman tuh besok-besok kalau melihat di media sosial, di Git Instagram, Facebook, teman-teman ada yang melihat orang-orang ya, yang biasanya itu menawarkan VCS. Jangan berpikir yang negatif, itu adalah Version Control System. Dan buat yang penasaran dan ingin informasi lebih lanjut tentang Git ini, silahkan cek di websitenya. Itu ada di gitscm.com. Teman-teman bisa cek dokumentasinya, teman-teman bisa download sendiri langsung, dan nanti di episode berikutnya saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menginstalnya. Meskipun misalkan saya install coba di Linux ya, bukan di Windows misalkan. Karena saya yakin kalian itu sudah bertekad untuk menjadi programmer, berarti kalau cuma install program pasti bukan hal yang susah gitu loh. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.